bersama saya Mugi Zainal. Sekian lama kita keliling-keliling di kota Jakarta. Tentunya udah banyak banget dong objek dan masjid-masjid Jakarta yang udah kita sambangi. Nah, kali ini berbeda nih sahabat semuanya. Kali ini saya akan mengajak ke satu pusat wisata yang cukup terkenal yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Museum Istiqlal. Nah, ada apa dengan Museum Istiqlal? Daripada penasaran, yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mugi Zainal. Kali ini saya akan mengajak sahabat muslim muslimah mengunjungi Museum Istiqlal yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Apa kabarnya semua sahabat? Pasti selalu sehat dan tetap semangat ya, walau di tengah pandemi saat ini. Nah, tentu sahabat pasti bertanya, Museum Istiqlal ini apakah Masjid Istiqlal? Beda ya. Museum Istiqlal ini berbeda dengan Masjid Istiqlal. Lalu bedanya di mana ya? Nah, daripada penasaran, yuk ikutin bareng saya. Kita akan memasuki Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Mugi Zainal, dengan Mas siapa? Saya Lutfi. Nah, senang sekali. Mas Lutfi kan tour guide yang ada di Museum Istiqlal ini ya. Ya, bahagia banget nih kalau saya didampingin untuk menjelaskan apa saja detail yang ada di dalam Museum Istiqlal ini. Bisa ya, Mas? Bisa. Oke, yuk. Nah, Mas Lutfi, kita sekarang berada di ruangan apa nih, Mas Lutfi? Nah, di sini kita sudah memasuki area tetap pamer Museum Istiqlal, di mana di dalam Museum Istiqlal ini kita menampilkan ya koleksi-koleksi tentang kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ya galeri pertama ini ya menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, sebagai menurut ahli sejarah ya masuknya Islam di Indonesia ya pertama kali ya berada di Samudra Pasai yang sekarang terkenal dengan nama Aceh. Nah, di sana sudah berdiri kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang terlebih uniknya masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia ini ya tanpa peperangan melalui jalur damai ya diantaranya jalur dagang, perkawinan, lalu melalui pendidikan. Nah, berkembang menjadi kekuatan politik sehingga berdirinya kesultanan-kesultanan di kota-kota yang ada di Nusantara. Seperti itu. Ini saya lihat banyak sekali dari seluruh daerah ya, beragam ada ya koleksinya di sini ya, Mas Lutfi ya. Ini juga nih, Mas. Ini benda-benda apa saja yang ada lagi di sini nih? Yang kita tampilkan di sini pertama ada beberapa replika ya batu nisan Kerajaan Samudra Pasai. Di sini kita menampilkan replika batu nisan Raja Malikusoleh. Nah, beliau ini adalah pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Nah, di sini ada deskripsinya bertuliskan surat Al-Qur'an, terus tanggal wafatnya. Nah, berbentuk seperti ini ya, sangat indah sekali ya karena di sini adalah kaligrafi bertuliskan La ilaha illallah. Nah, lalu yang di samping ya replika batu nisan Malikusoleh adalah anaknya. Ya, ini adalah Sultan Malikuzohir. Nah, yang terkenal dari beliau adalah pada masa itu ya Kerajaan Samudra Pasai ya pertama kali menciptakan ya sebuah mata uang yang bernama dirham untuk alat tukar. Nah, di seluruh kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Jadi beliaulah yang pertama kali menciptakan dinar atau dirham. Baik. Nah, kalau ini apa nih, Mas? Nah, ini ya hasil foto-foto koleksi. Nah, yang menampilkan peninggalan sejarah kebudayaan Islam. Di antaranya dinar dan dirham ini. Ya, di antaranya ini ya peninggalan kerajaan Sultan Malikuzohir. Nah, jadi
dinar yang berlaku pada masa itu ya, bentuknya seperti ini, terbuat dari emas asli. Ini asli, Nah, betul. asli. Bertuliskan Masya Allah. la ilaha illallah, dan biasanya bertuliskan juga nama sultan yang menjabat ketika itu. Nah ya, lalu ada juga cincin atau stempel ya. Nah jadi ini cincin sekaligus stempel surat ya, milik kerajaan Samudra Pasai ya, bernama Sultan Muhammad bin Malikus Saleh ya. Nah ini juga termasuk koleksi budaya Islam yang ada di Nusantara. Berarti ini semua koleksi budaya-budaya Islam ya. Betul. Ini kental banget ya, bernafaskan Islam ya, Mas Lutfi ya. Ternyata kaya sekali nih aneka ragam budaya Indonesia ya. Betul. Mas Lutfi, Ya. kita nanti kesana lagi ya. Ya, baik. Tapi, nah sahabat muslim muslimah, sebelum kita melihat lagi ruangan yang lain, melihat koleksi-koleksi yang lain, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya ya. Setelah ini kita akan kembali bersama sahabatku semua. Museum Istiqlal adalah museum yang telah dibuka untuk umum sejak tanggal 20 April 1997. Museum ini menempati areal Taman Mini Indonesia Indah seluas 20.013 meter bujur sangkar. Museum Istiqlal memiliki 4 lantai. Lokasinya yang terletak di pinggiran pusat kota menciptakan suasana yang lebih asri dan cenderung minim polusi. Ya, Mas Lutfi, kita lihat lagi yang lain ya. Baik, silakan. Pengen banget nih saya ngeliat yang ada di sini nih, Mas Lutfi. Ya. Ya, sambil jelasin juga ini apa nih, Mas Lutfi? Ini namanya mamolo atau mustoko. Jadi ini berfungsi untuk menghias atap masjid. Jadi pada abad 15 ya, pokoknya pada di bawah abad 20, nah Ya. hiasan-hiasan masjid tradisional peninggalan Kesultanan Islam yang ada di Indonesia, nah menggunakan mamolo atau mustoko tersebut. Ya, ini terlihat dari replika tadi ya, replika miniatur Masjid Agung Demak. Ya. Oh, ini juga dari sana juga ya? Ya, jadi ini sebagai contoh bentuk peninggalan, nah ya tradisi seni ya, seni pembangunan masjid yang ada di kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Baik. Nah, itu masih banyak juga nih ya. Ya. Ini komplit sekali. Semua daerah ada di sini ya. Betul. Ya, Semua jadi ini ada. nah, jadi pada abad 15 banyak sekali kesultanan Islam berdiri. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, nah mulai dari Aceh berkembang seluruh Sumatera, lalu menyambung di Jawa yang terkenal dengan Wali Songonya ya, dengan kerajaan Giri Kedaton, lalu tersebar luas Kalimantan, ya Maluku dengan yang terkenal kerajaan Maluku Kirahanya, ya yang terkenal lagi dengan Sultan Babulohnya. Nah masih banyak memang sebenarnya di seluruh Nusantara banyak sekali kerajaan-kerajaan yang hidup pada abad tersebut. Tidak hanya di Kepulauan Jawa, tapi di Kalimantan juga ada nih. Betul saya ya. lihat, ya. Salah satu kerajaan yang terkenal di Ya. Kalimantan adalah Kesultanan Islam Al-Qadiriyah. Nah itu dipimpin atau dibangun oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri ya. Banyak kesultanan-kesultanan Islam lain ya. Iya. Mas Lutfi, saya juga melihat di sana ada beduk ya. Betul. Nah ini kita nampilkan sengaja ya, karena memang bentuknya unik ya dari Unik beduk-beduk banget, yang betul, biasa betul. kita lihat di masjid-masjid. Betul. Nah ini peninggalan beduk pada tahun 1960-an Ya. yang dipamerkan pada Festival Istiqlal. Nah jadi ini bentuk beduk peninggalan asal Masjid Jakarta. Nah itu bertuliskan seperti itu ya. Memang sudah belum begitu lama, tapi karena uniknya ini ya sengaja kita tampilkan. Unik sekali ya beduknya ya, Masya Allah. Nah, Mas Lutfi, di Baik. belakang kita juga banyak sekali Nah, jadi, ya, betul. benda-benda ini untuk Menara. ini ya, menara. Menara untuk Jadi ini transformasi, masjid ya. transformasi atap-atap masjid ya. Ya. Dimulai dari mamolo, limasan, lalu berkembang pada abad modern ini ya menggunakan menara. Nah, akhir tahun awal tahun 80 hingga 90 banyak sekali nih menara-menara yang terbuat dari aluminium ya seperti ini. Lalu berkembang dengan bahan batu bata yang dicor ya. Nah, dengan konstruksi yang lebih kuat dan lebih modern. Nah, Baik, kalau di sana
Nah, di sana ya. Baik. Saya lihat apa lagi ini, Mas Jadi di Lutfi? sini ya, Ya. beberapa koleksi peninggalan ya seni budaya yang ada di masjid-masjid tua ya yang ada di Indonesia. Nah, kiri kanan kita ya, Ya. Bang Ugi Ya. ya, banyak sekali dokumentasi masjid tertua yang ada di Indonesia. Nah, ini hasil tim peneliti kami ya sejak 2013 ya mendokumentasikan masjid tua peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Di seluruh Betul. Nusantara Di seluruh ya, Nusantara. dan rapi sekali. Masya Allah nih Mas Lutfi, kalau saya udah masuk ke sini nih bisa tahu ternyata Islam itu di Nusantara ini sebagai agama yang mayoritas di Indonesia beragam sekali ya Betul, budayanya ya. dan ini mempengaruhi sekali dengan motif, Motif. bentuk Betul, ya. Masya Allah nih loh sahabat-sahabat sekalian muslim-muslimah, saya tuh merasa berada di tempatnya langsung ya, melihat sejarah berbagai masjid yang ada di Nusantara. Ya Masya Allah. Nah Mas Lutfi ini apa nih Mas Lutfi? Seperti guci ya? Betul. Nah, ini bukan pajangan tetapi Iya. ini adalah guci atau gentong ya, padasan. Ya, bahasa Jawanya padasan berfungsi untuk mengambil air wudhu. Nah, ini untuk penampungan air yang dimana nanti ya masyarakat berwudhu di sini. Nah, ini Masya digunakan pada masjid-masjid yang ada di Jawa. Ya, Ada di Jakarta juga. ya sebagian ada di Bagian, Jakarta. ya? Betul. Karena saya pernah ngeliat juga nih ada. Oh iya iya. Ya tempat. Oh iya benar. Ini difungsikan untuk mengambil wudhu ya. Mengambil air Jadi wudhu. nyimpan air di Betul. situ ya Mas Lutfi. Masya Allah. Ini ada ruang lain lagi nih yang kita Ada, ya. kunjungin lagi nih Mas. Ini ada Ya. peninggalan naskah keagamaan. Nah, naskah keagamaan juga ya. Jadi- Tadi sudah kita lihat ya tadi apa Betul. Tadi masjid-masjid. di masjid, lalu replika batu nisannya, Ya. dan sekarang bukti-bukti karya ilmiahnya Nah, para ulama. Nah, yang kita juga penting ya. mau tahu itu ya. Betul. Karena Itu- memang di Nusantara ini Ya. ya kita bisa pastikan masuknya Islam di sini tidak hanya sekedar dari mulut ke mulut, Ya. nah, tetapi dibuktikan dengan karya tulis para ulama. Nah, Betul ini sekali. di sini semua banyak sekali nih koleksi-koleksi naskah keagamaan ya, diantaranya ada kitab tauhid, kitab fikih, terus kitab nahwu dan sorof atau tata bahasa Arab. Ya. Lalu ada kitab sejarah Nabi Muhammad dan ada beberapa hikayat-hikayat Nabi yang ditulis dengan bahasa aksara Jawa. Masya Allah ya Mas Lutfi, saya ingin banget nih minta penjelasan lagi nanti yang lebih detail dan ini sangat menginspirasi tidak hanya saya, mudah-mudahan untuk para pemirsa yang menyaksikan acara ini ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap ikutin kami semua di sini. Kan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. الرحمن الرحيم الملك القدوس Ruang Peraga Museum Istiqlal menyimpan dan memamerkan benda-benda budaya yang telah berabad lamanya, menembus peradaban suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat di Indonesia. Kejayaan historis masa lalu dan masa kini berbaur dalam suatu peristiwa. Masya Allah Mas Lutfi, Ya. ini replika Istiqlal. Betul. Ini masjid, replika ya? Masjid Istiqlal. Iya, Nah, iya. jadi Museum Istiqlal ini ya adalah tempat penyimpanan hasil pameran festival Islam terbesar pada waktu itu. Ya, jadi pada tahun 1991 dan 1995, nah itu diadakan festival Islam terbesar diadakan di Masjid Istiqlal. Nah, makanya museum ini dinamakan Museum Istiqlal, berarti ya hasil dari festival tersebut karya seninya ya semua disimpan di sini. Berarti berawal dari pameran di Masjid Istiqlal, akhirnya muncul ide Museum Istiqlal ini. Betul, Ya, ya. nah jadi jawaban tadi ya terjawab nih kali ini. Apa Iya. bedanya antara Museum Istiqlal dengan Masjid Istiqlal? Betul. Ternyata ada hubungannya ya, Mas Iya. Lutfi ya. Baik, Mas Lutfi, saya juga melihat banyak sekali tekstil juga ya di Betul, sini ya. karena itu termasuk sejarah penasaran nih, peninggalan lihat juga Islam. ya. Ya. Ini juga tekstil semua berkaligrafi dengan tulisan. Tulisan Arab, Arab, yang ya? sangat indah dari Betul berbagai sekali. khot ya, jenis kaligrafinya. Nah, Iya. ini berbahan bludru
Nah, ini hasil karya pameran Istiqlal juga. Nah, jadi ini sejarah peninggalan Islam, termasuk sejarah peninggalan Islam juga ya, karena di sini kita menampilkan selain kain ada berbagai peralatan atau perlengkapan sholat ya pada abad 19-an Ya. dan ke bawahnya. Ini ada sejadah sembahyang nih. Nah, ya ini perwakilan tekstil dari Aceh. Aceh. Ya, kita lihat Ya. topinya yang sangat khas. Ya, iya. Lalu ada kain ya dari Bengkulu, Bengkulu. dan beberapa ragam batik. Nah ya, nah ragam batik beserta alat cetaknya ya, karena ada dua macam. Pertama canting, yang kedua dengan cetakan yang kotak seperti itu. Karena batik ini kan memang ciri khas juga ya. Betul. Indonesia Dan dan menjadi cagar budaya. betul sekali. Mas Lutfi ini ada apa lagi? Nah, Wow, dia- Masya Allah. Ya, Itu saya lihat selain banyak tekstil juga ya. kita punya koleksi beberapa senjata, koleksi senjata tajam ya. Sebenarnya ini peninggalan untuk berperang atau berburu. Nah, ini seperti ini. Jadi pada masa silam ya, abad 19 dan Ya. ke bawahnya yang menggunakan seperti ini untuk berperang ya, memburu dan sebagainya. Ya, ada golok ya, ada celurit dan ada pisau juga. Ya. Dan juga jubah Ini jubah. peninggalan ulama yang biasanya Masya untuk Allah. berdakwah atau Ya, untuk ya. imam di masjid menggunakan jubah seperti ini. Lengkap sekali. Iya. Nah, Dan ini dia. alat-alat perang Khas. tradisional ya. Wah, Ada senapan Masya milik Allah. Bujang Besalik ya. Ya. Terus baju basecapnya ya, baju untuk perang juga satu set. Lalu panahnya juga. Dan ini tameng-tameng atau bahan yang dinamakan peraja ya. Nah, ini Mas Lutfi. Ini Nah. apa nih Mas Lutfi? Nah, jadi pada masa Ya. itu ya pengobatan tradisional. Nah, pengobatan juga ada lengkap sekali Iya, ya. betul. Pengobatan tradisional ya menggunakan dua macam metode. Pertama dengan bahan-bahan alami seperti dedaunan dan sebagainya. Dan yang kedua ini ya menggunakan metode mistis. Ya, nah ini Magic, betul magic magic gitu ya, ya. ada alat batu Ada juga ya. ini replika Ya, tulang ya, ya. Jadi ya, itu masuk ya. pengobatan seperti itu. Itu termasuk budaya juga dong Betul berarti. ya, termasuk kearifan lokal. Iya, iya, iya. Nah, ini juga nih saya lihat banyak juga Ya. piring. Karena memang semua daerah kita juga punya ya. Punya, Piring-piring ya, yang betul. juga yang unik masing-masing ya. Betul, ya ini Baik. peninggalan piring, ya biasanya kesultanan-kesultanan yang Ya. membuat piring-piring yang sangat indah. Baik, Mas, kita melihat lagi ruangan yang lain ya. Baik. Masya Allah, ini masih ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi ya di Museum Istiqlal ini. Wow, di situ juga ada kerajinan-kerajinan yang lain Betul, ya. masih ada keramik dan ini adalah lampu kandil. Nah, ini bukan alat musik dong ya. Ini apa ini? Ini ya. Ya, lampu kandil itu untuk hiasan di atap ya. Biasanya keraton-keraton itu menggunakan hiasan lampunya sebagai alat penerang, menggunakan lampu kandil ini. Baik. Nah, ini ada beberapa tongkat yang terbuat Ya. dari kayu, terus penajamnya atau Ya. pembuat tongkat dan Ya. alat-alat apa namanya membuat Ya. mangkuk-mangkuk kecil. Ya. Dan di sini juga ada patung pahatan Nah, yang ini, terbuat ini, dari ini. perunggu yang Ya. dinamakan patung daun surga. Nah, jadi Masya Allah, ini berbentuk daun, Daun. ya, dan di daun itu ada tulisan kaligrafi ya. betul. Nah, jadi Al-Quran, ya. tulisan Al-Qur'an ini ya surat Al-Fatihah. Nah, ya. Nah, ini peninggalan kerajaan Islam Cirebon ya. Nah, ini seperti yang koleksi sebelumnya, ini Ya. gentong-gentong kecil ya, tetapi dihiasi dengan apa namanya binatang seperti ini. Nah, ini melambangkan binatang buruk ya, kendaraan Nabi waktu Isra Kendaraan Mi'raj. Nabi waktu Isra Mi'raj. Iya. Ya, berarti semua ini ada maknanya Betul. ya. Ini sambil berdakwah Baik. melalui seni. Masya Allah. Ya. Jadi dakwah itu kan banyak cara. Betul, Nah, ya. dengan ini pun adalah dakwah mengingat ya. Iya. Sejarah waktu Isra Mi'raj. Nah, Mas Lutfi, kita sekarang masuk ke ruangan yang ini. Masya Allah, ini ruangan Di sini apa kita nih? sudah memasuki area tata pamer kaligrafi. Kaligrafi. Ya, ini dinamakan tapestri yang bertuliskan lafaz Allah diantaranya. Ya. Ya, Mbak Mugi bisa lihat di sana ada lafaz Allah Ya. yang dihiaskan atau dirajut dengan wayang. Ya. Masya Allah. Amin. Masya Allah, saya semakin banyak mengetahui isi dari sini. Selama ini menyesal banget kenapa nggak tahu dari dulu gitu loh ya. Nah, mudah-mudahan sahabat muslim-muslimah yang sudah mengikuti perjalanan kita juga akan segera mengunjungi ya di Museum Istiqlal kali ini ya. Nah, tetap bersama saya Mugi Zainal, jangan kemana-mana. Kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini.
Penamaan Museum Istiqlal yang berasal dari bahasa Arab proklamasi bermakna bahwa umat Islam Indonesia memproklamasikan karya-karyanya kepada seluruh umat lainnya. Museum Istiqlal merupakan wujud nyata dari hasil pelaksanaan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan serta budaya umat Islam di Indonesia. Ya, Mas Lutfi, sekarang kita lagi berada di ruangan. Saya lihat nih banyak sekali lukisan-lukisan yang juga ada kaligrafinya nih, Mas Lutfi. Betul, ini sesi terakhir dari jalan-jalan kita ke Museum Istiqlal. Nah, ditutup dengan beberapa koleksi kaligrafi dari pesantren Lemka, pimpinan Kiai Didin Syirajuddin. Ya, ini berbagai macam kaligrafi ya. Pemugi bisa melihat-lihat ya. Sangat indah sekali di sini. Sangat-sangat indah dan sangat-sangat menginspirasi, Mas Lutfi. Yang pasti hari ini saya terima kasih banyak loh. Sama-sama. Sudah ditemani untuk melihat semua apa yang ada di dalam Museum Istiqlal ini ya. Masya Allah, ini menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Ya, dan mudah-mudahan juga untuk sahabat kita yang menyaksikan acara ini juga nanti termotivasi juga untuk mengunjungi Museum Istiqlal. Amin, ya. Nah, ini kalau dibuka untuk berkunjung ke sini, apakah kita juga menggunakan tiket, Mas Lutfi? Baik, nah untuk prosedurnya ya kita dari jadwal buka ya. Jam buka kita mulai dari jam 8:30 pagi hingga jam 3:30 sore ya. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, untuk harinya setiap hari kecuali hari Jumat. Nah, untuk masuknya kita dikenakan tiket hanya Rp5.000 untuk wisatawan lokal. 5.000 ya? Betul. Murah sekali. Iya, 5.000 sudah bisa mengelilingi 2 museum yang Masya sangat Allah. bersejarah. Ya, untuk wisatawan luar negerinya dikenakan Rp10.000. Masya Allah. Nah, ternyata sahabat muslim-muslimah kita hanya cukup membayar 5.000 untuk masuk ke Museum Istiqlal ya. Dan mudah-mudahan nanti akan banyak juga berkunjung ke sini ya. Amin, Mas Kita Lutfi tunggu ya. juga pengunjung yang lain datang ke Iya. museum. Dan makasih banyak loh Mas Lutfi. Khusus buat Sama-sama. saya ini hari ini banyak sekali wawasan menambah ya. Dan juga ini insya Allah membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan semua yang dilestarikan di sini menjadi salah satu tonggak sejarah Amin. ya untuk perkembangan Islam di Nusantara ya, dan Islam adalah satu untuk semuanya ya. Baik, untuk Mas Lutfi makasih ya. Sama-sama. Ya. Dan pemirsa, sahabat muslim muslimah dimanapun berada, alhamdulillah usai sudah perjalanan kita di Museum Istiqlal yang Masya Allah sangat menginspirasi. Perlu kita lestarikan, perlu kita kembangkan, karena ini semua menjadi tonggak sejarah yang selalu harus kita jaga. Bersama saya Bagi Zainal, insya Allah kita bertemu kembali di wisata yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.